Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Video dengan tema teologi anak menurut John Calvin dan signifikansinya bagi kekristenan masa kini sudah kita saksikan di 2 video sebelumnya, dan kita akan melanjutkannya. Pemahaman yang biblikal menurut pemikiran John Calvin terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak memiliki dampak yang besar terhadap 3 bagian kehidupan seorang Kristen, yaitu keluarga, gereja, dan masyarakat. Secara khusus, di dalam hal tanggung jawab dari setiap bagian untuk mempertimbangkan sikap, kebajikan, dan keputusan terhadap anak-anak yang di satu sisi adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berharga, tetapi di sisi yang lain adalah makhluk yang sudah jatuh dan memiliki periode-periode pertumbuhan terhadap dampak dari kejatuhan tersebut. Pertama, di dalam keluarga, pemahaman teologis mengenai natur anak-anak dan masa kanak-kanak membuat John Calvin sangat menekankan tanggung jawab orang tua. John Calvin mengakui bahwa mengerti natur anak-anak sebagai pemberian dari Tuhan membawa orang tua kepada tanggung jawab yang besar. John Calvin mengatakan, jika mereka tidak menganggap anak-anak mereka sebagai anugerah Tuhan, mereka akan lalai dan enggan memenuhi kebutuhan mereka. Orang tua dengan pemahaman demikian akan memperhatikan cara mereka memberikan teladan dan mendampingi anak-anak melewati masa kanak-kanak mereka. Itu sebabnya John Calvin sangat menekankan pengajaran firman kepada anak-anak, sehingga dari kecil mereka dapat menjalani hidup di dalam kesalehan di rumah. Bahkan John Calvin menggunakan pengakuan iman sebagai pelajaran dasar mengenai huruf dan membaca bagi anak-anak. John Calvin juga mengecam orang tua yang hanya mempersiapkan anak-anaknya untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik secara duniawi dengan mengejar kekayaan dan kemewahan. Di dalam keterbatasan dan ketidaksiapan orang tua di Jenewa pada masa awal reformasi, Calvin menunjuk gereja sebagai sebuah institusi yang mendampingi para orang tua terkait pengajaran iman bagi anak-anak di rumah. Selain itu, pemahaman bahwa anak-anak secara natur adalah manusia berdosa membuat para orang tua menyadari bahwa kehadiran anak-anak tidak akan selalu membawakan sukacita kepada orang tua. Anak-anak memiliki tendensi untuk tidak taat dan memberontak. Akan tetapi, pemahaman John Calvin mengenai hal ini kemudian disalah mengerti oleh kaum Calvinis pada masa berikutnya. Secara khusus ketika kaum Calvinis mengaitkannya dengan keputusan Calvin yang melegalkan adanya hukuman mati bagi para pemberontak di Jenewa. Hal ini kemudian dikembangkan dan dipakai oleh kaum Calvinis untuk melegalkan adanya kekerasan terhadap anak-anak yang memberontak, bahkan hukuman mati. Sikap demikian merupakan kesalahpahaman terhadap pengajaran Calvin, baik mengenai natur anak-anak yang berdosa dan memberontak, serta hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan. Pitkin mengatakan bahwa tidak ada dokumen atau catatan langsung di dalam sejarah yang mengatakan
bahwa Calvin melegalkan kekerasan, apalagi hukuman mati, kepada anak-anak yang memberontak kepada orang tua mereka. John Calvin justru menghimbau orang tua untuk tidak cepat menjadi marah atau tidak terkontrol emosinya, melainkan dengan kasih dan kesabaran mereka harus berusaha memenangkan mereka serta mengajarkan firman kepada anak-anak. Calvin mengatakan bahwa seorang ayah pada awalnya menegur putranya dengan lembut. Jika kata-kata tidak efektif, ia mengancam. Jika ia tidak menghasilkan apa-apa dengan ancaman, ia akhirnya menggunakan cambuk. John Calvin bersama dengan Konsistori Jenewa memikirkan dengan sangat serius setiap keputusan dan juga disiplin, serta hukuman yang dipakai untuk menolong anak-anak dapat mengekang sikap pemberontak yang dibawa dari natur berdosa mereka. Hal ini diusahakan oleh John Calvin karena kesadaran bahwa jiwa anak-anak sangat rapuh dan dengan mudah dihancurkan oleh para orang tua yang di dalam ketidakbijaksanaan mereka bertindak kasar dan melebihi batas. Orang tua wajib melakukan apa yang mungkin dapat mereka lakukan bagi anak-anak mereka, yaitu dengan tidak membiarkan mereka berjalan di dalam jalan yang sesat, tetapi dengan kasih menarik mereka dari kebebalan hati mereka melalui didikan hingga mereka dewasa, sehingga anak-anak di dalam keluarga dapat dibimbing bertumbuh dengan seimbang. Kedua, di dalam gereja, terkait gereja, teologi Calvin mengenai natur dan masa kanak-kanak telah memberikan signifikansi terhadap pemikiran Kristen secara khusus di dalam memahami baptisan anak atau paedobaptism dan juga katekisasi. Berkenaan dengan baptisan anak, John Calvin melanjutkan praktek yang sebelumnya pernah dilakukan sebelum reformasi dengan merubah makna dan kepentingan baptisan anak tersebut. Baptisan anak sebelumnya dimengerti oleh Katolik Roma sebagai sakramen yang memberikan keselamatan. Sementara John Calvin melihatnya bukanlah sebagai sebuah sakramen yang menyelamatkan, karena keselamatan itu hanya bersandar kepada janji Allah saja. Sehingga bagi John Calvin, baptisan anak dilakukan atas dasar iman kepada janji dan anugerah Allah bahwa anak-anak yang dibaptis anak ini akan menerima iman seiring bertumbuhnya mereka. Hal ini dilakukan Calvin juga sebagai sebuah respon terhadap kaum Anabaptis yang menolak melakukan baptisan anak karena anak-anak dianggap belum dapat mengerti dan mengakui iman mereka. Calvin tidak melihat baptisan anak sebagai cara untuk membersihkan natur berdosa anak. Ia juga tidak melihat baptisan sebagai sarana pemberian iman, melainkan Calvin melihatnya sebagai perintah Allah yang meyakinkan umatnya bahwa anak-anak sejak dari kekekalan telah dipilih oleh Allah dan telah menjadi bagian dari covenant. Bagi John Calvin, Allah sendiri menetapkan siapa yang akan diselamatkan dan tidak. Allah Roh Kudus yang akan memberikan kelahiran baru kepada anak-anak, bahkan dari usia mereka yang masih kecil. John Calvin berpendapat bahwa anak-anak mendapatkan cicipan dan pengenalan akan pertobatan dan iman di masa mendatang melalui baptisan. John Calvin mengatakan bahwa jika mereka ternyata tumbuh sampai mencapai usia di mana mereka bisa diajari kebenaran tentang baptisan, mereka akan terbakar dengan semangat yang lebih besar bagi pembaruan. Dari mempelajari bahwa mereka telah diberikan tanda dari pembaruan itu pada masa kanak-kanak mereka yang paling dini, supaya mereka dapat merenungkannya di sepanjang kehidupan. Artinya, anak-anak yang sudah dibaptis perlu bertumbuh di dalam pengertian mereka terhadap baptisan itu sendiri. John Calvin menggambarkan pertumbuhan tersebut seperti pada tanaman yang bertumbuh dari benih hingga menjadi tanaman yang besar. Itu sebabnya John Calvin menekankan adanya peranan gereja untuk bukan hanya memberikan baptisan anak, melainkan juga memberikan pengajaran iman yang biblical, supaya anak-anak mengenal iman mereka kepada Yesus Kristus yang telah membenarkan mereka. Dengan demikian, baik gereja
maupun keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, memiliki tanggung jawab yang saling berintegrasi satu dengan yang lain. Selain itu, terkait pemberian nama baptisan terhadap anak-anak, John Calvin menentang adanya kepercayaan tahayul yang berkembang dan dipercaya di Jenewa, yakni pemberian nama anak sesuai dengan nama-nama suci Katolik. John Calvin mengarahkan para orang tua untuk kembali kepada Alkitab dan memberi nama baptis bagi anak-anak mereka sesuai dengan nama-nama di dalam Alkitab. Akan tetapi, hal ini diresponi oleh warga dengan penolakan hingga timbul keributan antara pendeta dan warga di Jenewa pada tahun 1546. Calvin kemudian menolak untuk membaptiskan anak-anak yang diberi nama baptis sesuai dengan nama-nama orang suci dengan motivasi yang mistis dari para orang tua. Calvin bersikap demikian karena Calvin meyakini bahwa anak-anak adalah anugerah dari Tuhan, sehingga mereka seharusnya diberikan nama yang mencerminkan keyakinan ini dan bukan berdasarkan keyakinan kepada orang-orang suci. Sehingga baik para pendeta ataupun orang tua, bahkan pejabat pemerintah dapat melihat ada harapan dan iman yang diletakkan di dalam nama baptis tersebut karena percaya bahwa anak-anak adalah pemberian Allah dan bukan percaya kepada hal-hal mistis yang diharapkan dari penggunaan nama orang-orang kudus tersebut. Itu sebabnya John Calvin melihat ada hal khusus yang gereja harus lakukan kepada anak-anak yang sudah dibaptis, tetapi belum mengenal iman mereka. Anak-anak yang sudah diterima dalam perjanjian Allah atau covenant Allah, mereka juga merupakan bagian dari janji dan anugerah Allah. John Calvin kemudian menyiapkan pengajaran iman bagi anak-anak melalui katekisasi. Calvin menulis katekismus bagi anak-anak untuk diajarkan di gereja dalam rangka mempersiapkan mereka untuk memahami iman dan covenant yang mereka terima melalui baptisan anak. Calvin dan Bucer melihat sisi positif dari kaum Anabaptis yang menolak baptisan anak karena memegang keyakinan bahwa baptisan perlu diterima setelah memahami iman percaya kepada Yesus Kristus. Mereka melihat bahwa apa yang ditekankan oleh Anabaptis tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak pula sepenuhnya salah. John Calvin mengakui bahwa memang diperlukan anak-anak mengenal iman mereka dan pengakuan iman. Anak-anak akan belajar lebih dalam mengenai iman mereka melalui katekismus yang berisi penjelasan mengenai pengakuan iman rasuli, 10 hukum Taurat, serta doa Bapa Kami. Melalui tanya jawab, anak-anak dipersiapkan untuk pengakuan iman mereka di depan umum ketika mereka mencapai usia yang cukup. Melalui mengulang dan menghafal, anak-anak dibantu untuk memiliki kosakata teologi yang tepat, untuk mereka dapat mengartikulasikan iman mereka yang bertumbuh kelak, serta ditolong untuk membedakan pengajaran yang benar dan salah. Selain itu, hal ini juga mempersiapkan anak-anak pula untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus dengan pengertian yang benar. Hal ini penting bagi Calvin, sehingga ia sendiri mengajarkan katekisasi tersebut kepada anak-anak dan para pelayan setiap minggu sore di gereja. John Calvin juga mengajarkan anak-anak bernyanyi dan menyalin mazmur. Melalui baptisan anak dan katekisasi, gereja bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kepada Allah. Hal ini timbul dari sebuah kesadaran bahwa sekalipun anak-anak adalah manusia yang berdosa, di antara mereka ada orang-orang yang mendapat bagian sebagai
pewaris dari kovenan Allah yang akan dapat bertumbuh di dalam iman dan melanjutkan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Ada anugerah Allah mendahului respon manusia. Itu sebabnya baptisan diperlukan. Selain itu, melalui kesadaran bahwa anak-anak adalah pemberian Tuhan, maka pengajaran yang baik melalui katekisasi tidak dapat diabaikan. Secara khusus ketika anak-anak sudah memasuki masa di mana pemikiran mereka mulai berkembang. Ketiga, di dalam masyarakat. John Calvin melihat masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan anak-anak. Secara khusus dalam memberikan keadaan yang baik dan aman, sehingga anak-anak dapat bertumbuh di dalam lingkungan yang layak. Bagi John Calvin, hal ini menjadi kondisi yang menunjang anak-anak dapat dibesarkan dengan sehat secara jasmani dan rohani. Pada masa John Calvin, para pemimpin masyarakat di Jenewa terdiri dari para pendeta dan para penatua awam yang terpilih sering sekali mengadakan konsili-konsili terkait isu-isu yang relevan dengan anak-anak. Misalnya saja mengenai pernikahan dan perceraian, hak asuh anak, sekolah, kekerasan terhadap anak-anak, serta nama baptisan secara sipil. Bahkan, Konsistori Jenewa, sebuah institusi yang dibentuk oleh John Calvin untuk mengawasi disiplin yang berlaku di Jenewa, juga mengawasi proses pendidikan iman bagi anak-anak, serta menyediakan tempat perlindungan bagi anak-anak yang dianiaya, ditinggalkan, dan tidak diinginkan. Terkait pernikahan, John Calvin tidak lagi memandangnya sebagai sebuah sakramen. Dan di dalam konsili terkait perceraian dan pernikahan kembali, terdapat banyak pertimbangan mengenai posisi anak-anak. Misalnya, kasus perceraian Antoine dan istrinya Anne Lefard. Setelah diketahui bahwa Anne melakukan perzinahan dengan salah seorang pelayan Calvin yang bernama Pierre Daguet, maka Anne kemudian diceraikan oleh Antoine dan diusir keluar dari kota. Sementara hak asuh anak-anak dipercayakan kepada Antoine. Keputusan ini melibatkan anak-anak sebagai bahan pertimbangan. John Calvin melihat dampak yang dapat mempengaruhi anak-anak dan pertumbuhannya, sehingga menetapkan hukuman yang begitu berat atau pembuangan atau hukuman mati bagi salah satu orang tua yang menyebabkan perceraian. Terkait pendidikan, Calvin mengusahakan adanya sekolah-sekolah yang sifatnya universal dan mengharuskan adanya penekanan terhadap pengajaran iman Kristen di Jenewa. Sekolah-sekolah di Jenewa kemudian memasukkan pengakuan iman sebagai pelajaran dasar di sekolah-sekolah. John Calvin membentuk dewan pengajar yang ketat dan dibimbing di bawah pengaturan pendeta-pendeta. Selain itu, anak-anak di sekolah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di pemerintahan ataupun di gereja. Pada tahun 1559, John Calvin akhirnya berhasil mendirikan New Academy yang kemudian mempengaruhi Eropa. Institusi ini kemudian menjadi tempat di mana para pengajar reform dididik dengan kurikulum yang ketat. Baginya, pendidikan merupakan salah satu bagian yang penting bagi anak-anak untuk mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang baik, serta orang Kristen yang baik. Selain itu, anak-anak dididik untuk melihat karya dan pekerjaan Allah di dalam semua aspek kehidupan dan ciptaan. Sehingga pemikiran mereka seiring mereka meninggalkan masa kanak-kanak dapat bertumbuh secara komprehensif dengan kurikulum pembelajaran yang seiring dengan iman percaya mereka.
Konteks pemerintahan di Jenewa mungkin bukan menjadi konteks yang sama bagi kekristenan masa kini. Jenewa pada masa Calvin merupakan sebuah kota yang menyatakan reformasi dan melepaskan diri dari Katolik Roma pada tanggal 25 Mei 1536 serta mengusir para uskup bersama dengan rombongannya. Tindakan ini menjadikan Jenewa sebagai sebuah kota yang memiliki kesempatan besar untuk menjalankan prinsip-prinsip Alkitab di dalam kehidupan masyarakat luas. Akan tetapi, konsep Calvin mengenai anak-anak dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat. Anak-anak sebagai manusia berdosa memerlukan lingkungan yang dipersiapkan untuk menunjang pertumbuhan mereka. Sekaligus, anak-anak sebagai anugerah Allah meyakinkan orang percaya bahwa anugerah tersedia di dalam hal-hal yang diusahakan dalam mempersiapkan lingkungan masyarakat yang baik bagi anak-anak. Masyarakat dapat berperan aktif di dalam menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk menolong anak-anak tidak terbiasa melihat dan melakukan kejahatan. Selain itu, konsep mengenai anak-anak sebagai manusia berdosa dan sebagai anugerah Allah juga menolong masyarakat dapat menempatkan ekspektasi mereka terhadap anak-anak pada tempat yang tepat dan tidak menjadi tawar hati ketika usaha yang diharapkan tidak diresponi oleh anak-anak sebagaimana seharusnya. Sekalipun konteks pemerintahan berbeda dari zaman Calvin, hal tersebut tidaklah menjadi penghambat bagi konsep anak-anak dan masa anak-anak Calvin tersebut relevan bagi keadaan pemerintah yang berbeda. Tuhan masih menempatkan anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan yang boleh ikut mempertimbangkan seluruh keputusan publik tanpa mengenyampingkan dampaknya bagi anak-anak. Secara khusus, bagi pertumbuhan iman anak-anak kepada Yesus Kristus di dalam aspek-aspek seperti pendidikan, pernikahan, perlindungan hak asasi anak-anak, dan lain sebagainya. Hal ini penting karena anak-anak pun merupakan bagian dari masyarakat yang akan melanjutkan estafet kehidupan dan pembangunan negara pada masa yang akan datang, serta melanjutkan berkat pemilihan Allah terhadap umat manusia dan ciptaan lainnya. Konsep teologi yang benar mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak merupakan hal yang penting dan mendasari sikap serta tanggung jawab terhadap anak-anak di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan memahami natur anak-anak sebagai manusia berdosa, tetapi juga sebagai pribadi yang berharga, dapat mengatasi penyimpangan sikap yang terjadi akibat ketidakseimbangan dua konsep mengenai anak-anak dan masa kanak-kanak yang telah berkembang hingga hari ini. John Calvin melalui pengajaran serta pengalamannya di Jenewa telah memberikan contoh dan juga dorongan bagi kekristenan masa kini untuk melanjutkan dengan serius segala tanggung jawab di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat dengan mempertimbangkan natur anak-anak dan masa kanak-kanak yang memiliki periode pertumbuhan baik sebagai manusia berdosa maupun sebagai manusia yang berharga. Sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.